Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah menghadirkan rahmatnya kepada kita berupa hujan sehingga cuaca menjadi sejuk, dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang dengan segala potensi yang Allah anugerahkan demi menegakkan agama Allah yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan kita terus menambah wawasan keilmuan kita, wawasan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menggolongkan kita menjadi pengikut setia beliau sampai Allah mengantarkan kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita melanjutkan kajian surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un ini Bapak Ibu sekalian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait apakah masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama, dan itu disampaikan oleh para mufassirin, para ahli tafsir, baik itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ataupun ulama-ulama yang setelah beliau. Pendapat pertama, surat Al-Ma'un masuk kategori Makkiyah, berarti ayat diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pendapat yang kedua, 3 ayat yang pertama itu Makkiyah, kemudian 4 ayat berikutnya masuk kategori Madaniyah. Jadi sepertiga ayat yang pertama berarti mulai ayat pertama, kedua sampai ketiga itu berkenaan dengan Makkiyah. Kemudian ayat yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh masuk kategori Madaniyah. Kenapa? Karena ayat yang ketiga, keempat, kelima itu menjelaskan tentang karakter orang-orang munafik. Begitu. Karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan yang berpendapat sepertiga atau 3 ayat yang pertama Makkiyah dan kemudian 4 ayat yang sisa adalah Madaniyah, itu dianggap huwal arjah. Itu pendapat yang terkuat. Sekarang apa di antara tujuan Allah menghadirkan surat Al-Ma'un ini?
Di antara mufassirun mengatakan min maqasidis surah, maksud di antara tujuan-tujuan Allah menghadirkan surat Al-Maun ini adalah bayanu sifatil munafiqin, bayanu sifatil mukadzibina biddin, menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam Fi Dhilalil Quran. Kata beliau, hadhihi surah litakriri haqiqatin kulliyatin min haqa'iq hadhil akidah. Jadi surat Al-Maun ini untuk menguatkan, menetapkan tentang hakikat dari akidah ini. Karena itu kata beliau, idzan annal mawdu' alladhi tu'alijuhu huwa min mawdu'atil Qur'an al-madani yamuttu ilan nifaqi war riya li'anna lam yakun ma'rufan fil jama'atil muslimati fi Makkah. Kalau begitu penjelasannya, berarti pokok pembahasan yang menjadi fokus utama dalam surat Al-Maun ini adalah menjelaskan tentang, menghentikan atau menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan dan orang-orang yang riya. Kenapa? Li'annahu lam yakun ma'rufan fil jama'atil muslimah fi Makkah. Karena karakter nifak, karakter riya itu tidak muncul di generasi di fase Makkiyah. Inna hadzal din laisa dinu madzahir, karena agama ini bukan agama yang hanya menjelaskan tentang atau lipstick saja, tentang bagian luar saja, tetapi mencakup keseluruhan. Barangkali saya bisa menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, sering saya sampaikan bahwa iman, al-iman itu kan ada 3 hal yang harus menjadi fokus kita. Yang pertama adalah ikrar, pengakuan secara lisan, dan pengakuan secara lisan ini dimulai dengan an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk dari miftahud dukhuli fil Islam, kunci untuk dinyatakan seseorang masuk dalam agama Islam. Okay. Jadi ikrar, tapi ini tidak cukup untuk menyatakan diri sebagai mukmin. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk ciptaannya termasuk jin, malaikat untuk bersujud kepada Adam, yang tidak bersujud adalah iblis. Allah bertanya, kenapa engkau tidak bersujud kepada Adam? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedang engkau menciptakan Adam dari tanah. Artinya apa? Iblis mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta. Tetapi iblis diusir oleh Allah karena tidak sujud kepada Adam. Berarti ikrar saja belum cukup untuk memasukkan diri sebagai mukmin, belum cukup. Karena itu perlu yang kedua, at-tasdiq bil qalb. Perlu ada pembenaran dengan hati. Jadi perlu hati ini menyatakan demikian. Karena itu Allah menyatakan dalam surat
Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Tapi apa kata Allah? Kalian belum dikatakan iman, walakin qulu aslamna. Kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, tetapi ketika iman itu sudah mendarah daging dalam hati mereka, baru dikatakan mukmin. Jadi iman tidak cukup ikrar, tapi harus ada tasdik, harus ada pembenaran dalam hati. Dan ini belum cukup, harus ada al-amalu bil jawarih, harus ada bukti amal kebaikan, amal yang dilakukan oleh anggota badan. Karena itu kita bisa melihat beberapa kejadian, meskipun para jamaah sekalian, ikrar dan tasdik ini bisa jadi menjadi pengantar seseorang untuk kemudian meraih gelar, meraih surga Allah, al-jannah. Kapan ini? Seperti yang terjadi para sahabat pada saat peristiwa perang Badar. Mereka menyatakan orang-orang musyrik ingin membantu Rasulullah SAW dalam proses perang itu. Tapi Rasulullah mengatakan, la nasta'inu bimusyrik. Kami tidak meminta tolong untuk memenangkan agama Allah dengan orang-orang musyrik. Baru kemudian dia menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam, an-nutqu bisyahadat, ikut terlibat dalam medan perang, gugur sebagai syuhada. Berarti ikrar perlu kepada tasdik. Kemudian al-amal bil jawarih. Nah, di sini penjelasannya, inna hadzal din laisa dinu madzahir. Agama ini bukan agama yang sifatnya baju saja. Wala tughni fi madzahirul ibadat wasya'air. Tidak cukup dengan menunjukkan ibadat-ibadat yang sebagai syiar-syiarnya. Harus ada at-tasdik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu kemudian mim maqasid as-suwar, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini adalah menjelaskan tentang sifat mukadzibina biddin, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Karena itu ayat ini dimulai dengan istifham. Jadi kalau dalam bahasa balaghah dikatakan istifham al-inkari, pertanyaan tetapi tidak butuh kepada jawaban. Istifham ingkari itu bos. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mendustakan agama? Apa kata Allah? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi al-mukadzib biddin, al-mukadzib biddin itu adalah orang yang tidak peduli dengan yatim. Yad'ul yatim, meninggalkan, membiarkan anak yatim kelaparan. Bapak-Ibu sekalian, sebelum ingin saya mengajak kepada jenengan semua, kita mulai penjelasan sebelum membahas yatim. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Jadi kalau pertama ini mukadzib biddin, yang kedua la yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, yang ketiga fawailul lil musallin. Nah, coba jenengan cerita. Di sini Bapak Ibu sekalian, amal jawarih dimulai dengan sebenarnya ini salat. Salat ini kan Bapak Ibu sekalian, awwalu ma tuhasabu bil abd, yuhasabu bil abd. Pertama kali yang dihisab oleh Allah
Kalau saya boleh menggunakan bahasa sederhana, sholat ini adalah kebutuhan ruhiyah pribadi, tapi sifatnya pribadi, ya. Kemudian yadu'ul yatim, kemudian wala yahud ta'amul miskin, ini output dari ibadah. Jadi ini outputnya. Atau bahasanya, salat ini adalah al-amal as-sakhsi, amal pribadi, kemudian memberikan makan orang miskin, ini thimaruha, buah dari ibadah salat kita. Jadi ini personal, outputnya adalah al-amal khairi. Jadi bukti amal ibadah salat kita memberikan pengaruh itu ketika kita punya kepedulian. Karena itu Allah memberikan teguran, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa sebab celakanya? Yang pertama, jadi kenapa mereka dikatakan al-wail, mendapatkan wail, kecelakaan dari Allah? Satu, as-sahun, mereka lalai. Lalai di sini banyak penjelasan di antara para ulama, kalau boleh saya berikan penjelasan. Yang pertama, lalai di sini pertama munafikun. Munafikun. Jadi mungkin agak mundur sedikit, Mas. Iya. Jadi sahun ini munafik. Apa munafik itu? Celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya. Di antara para ulama memberikan penjelasan, sahun ini satu munafik. Untuk mengukur kenifakan seseorang, meskipun belum sampai kepada munafik hakiki, itu apa? Kata Rasulullah, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat as-subh wal isya. Jadi untuk menguji pada diri kita ada sifat nifak atau tidak, sejauh mana kita menjaga subuh dan isyaknya. Kenapa? Karena salat ini paling berat. Kenapa paling berat? Munafik itu mengerjakannya, jadi mengerjakan pada saat al-alaniyah, mengerjakan kalau dilihat orang, terlihat oleh banyak orang, itu mereka bersemangat. Giliran subuh dan isya, zaman itu kan tidak ada lampu penerangan jalan, gitu. Penerangan tidak ada. Obor pun ya rumah aja, gitu kan. Sehingga sangat mudah diketahui. Hadir enggak sholat subuh sama isya? Begitu. Ini di sini. Karena itu sahun di situ di antara ulama memaknakan munafikun. Apa cirinya? Sejauh mana menjaga subuh dan isyaknya. Begitu. Yang kedua, masuk dalam pengertian sahun, dan nanti kita bisa melihat thimar dari ibadah kita itu, output dari ibadah syakhsi kita seperti apa. Apa itu maknanya? Makna yang kedua, yuakhiruna awqatis shalah, menunda-nunda pelaksanaan sholat. Jadi selalu mengakhir-akhirkan waktu sholat. Asar ditunda sampai surub, sarib, asar campur maghrib.
Surup bahasa Jawa. Nah, pada saat surup itu kan masa terbarannya jin. Yuakhiruna an auqatis shalah. Mengakhirkan. Atau karena diakhirkan terkadang la yu'addunaha. Tidak dikerjakan. Atau penjelasannya dikerjakan tetapi sekedar menggugurkan kewajiban, ya, yuakhiruna auqatis shalah, yang kemudian berdampak tidak ditunaikan, atau ditunaikan tetapi la yu'adduna huquqaha, hak-haknya. Atau contohnya tumakninah. Tumakninah, ya. Atau penjelasan tambahannya la yu'addunaha bi arkaniha wa syurutiha. Atau dia menegakkan sholat tetapi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak tertunaikan secara maksimal. Bahkan dhaya'ul khusyu'iha, hilang kekhusyuannya, kemudian sahun dari tadabbur ma'aniha, hilang. Seperti contoh Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, apa maknanya? Allah Maha Besar. Berarti urusan dunia kecil. Tapi justru ketika Allahu Akbar, urusan-urusan dunia itu hadir dalam lintasan pikiran kita. Ini artinya berarti kita belum memaknai betul tentang maknanya itu. Kenapa? Karena malah justru dominan, sehingga terkadang lupa jumlah rakaat. Begitu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu baru takbir. Kemudian kita baca iftitah dengan berbagai macam jenis iftitah. Ketika kita baca umpamanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Kalau kita dalami maknanya, ya Allah, jauhkanlah dariku dan kesalahan sebagaimana engkau menjauhkan barat dan timur. Berarti kalau kita memahami betul makna itu, meresapi dan menghadirkan makna-makna itu dalam aktivitas sholat kita, maka dampak setelah sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi semakin hari semestinya semakin minim dosa kita, itu dampak. Tapi yang terjadi terkadang justru tutur kata kita menyebabkan orang sakit hati. Ini berarti ada masalah Mas Ian dari kualitas ibadah kita. Makanya tidak salah kalau seorang Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan kita untuk ikhlas itu perlu terapi. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Kalau kita betul hadirkan di saat kita membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya di saat kita membaca Al-Fatihah itu adalah sedang dialog kita dengan Allah. Dan ketika dialog dengan Allah semestinya kita menikmati dan berlama-lama. Karena itu kelihatan kita berlama-lama berdialog dengan Allah kapan? Ketika kita sholat sendirian. Sholat sendirian, witir atau qiyamul lail. Itu yang sering terjadi ketika qiyamul lail justru baca ayat-ayat pendek. Gitu. Baca ayat-ayat pendek. Kenapa? Ya, di situ. Padahal mestinya kalau kita cermati justru Rasulullah SAW menikmati dialog dengan Allah itu ketika salat sendirian. Ini kan kita sering terjadi justru pada saat jadi imam, kita terkadang berpanjang-panjang membaca ayat.
Giliran sholat sendiri, di situ agak pendek, mestinya terbalik, gitu kan ya? Ketika kita berdialog, alhamdulillahirabbil alamin, kan di situ mengatakan Allah memuji, mengatakan asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Kemudian ar-rahmanir rahim. Terus ketika kita menyatakan maliki yaumiddin, Allah menyatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Di saat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah menyatakan hadza ahdu baini wa baina ibadi. Itu perjanjian antara diriku dengan hambaku. Apa perjanjiannya? Ini perjanjian kita kepada Allah kan begitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjanji kepada Allah, ibadah itu hanya untuk Allah. Giliran kita melakukan aktivitas kebaikan kemudian tidak tercatat, kita masih kadang komplain. Ini berarti ada problem di perjanjian kita dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Berarti ketika dalam kondisi apapun, pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu habis sekalian, coba jenengan cermati Ibunda Aisyah ketika menunaikan ibadah haji, kemudian tawaf, kan dari Mina ya, Mina kemudian ke Arafah, dari Arafah Musdalifah, dari Musdalifah Mina, kemudian ke Makkah. Untuk apa? Tawaf. Kemudian sa'i, baru selesai Mina lagi, baru mabit bermalam. Coba jangan cermati Mina ke Arafah kurang lebih 8 kilo 8 kilometer. Jangan dibayangkan naik kendaraan gitu, para sahabat jalan kaki. Dan kemudian bermalamnya tidak dengan tenda dan tidak ada ruangan AC, ruangan terbuka ya, paling kemah gitu aja. Itu kalau cuaca panas tidak mungkin di dalam tenda, di luar. Setelah di Arafah, meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, kemudian bermalam di Musdalifah. Setelah terbit matahari menuju Mina untuk melakukan jamroh Aqabah. Jamroh Aqabah. Ini kita bayangkan wanita, jamroh Aqabah, melempar. Setelah itu ke Mekah untuk tawaf sa'i, gitu kan? Setelah selesai tawaf dan sa'i menuju Mina untuk melakukan mabit. Di saat ini Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang begitu beratnya pelaksanaan ibadah haji. Apa kata Rasulullah? Ajruki ala qadri nasabuki. Pahala yang engkau peraih wahai Aisyah itu berbanding lurus dengan kelelahan yang engkau alami. Karena itu berarti untuk memotivasi diri, lelahku untukmu ya Rabb, lelahku untukmu ya Rabb. Kenapa balasannya? Ini kan jelas Pak, hajjum mabrur laisa lahul jaza illal jannah, surga sudah. Ini balasannya jelas, surga. Tapi prakteknya Allah menggambarkan, coba jenengan cermati di surat Al-Baqarah itu. Fa idza qudiyatis shalah fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Setelah kalian beribadah, melesaikan manasik haji, tak apa-apa lanjut aja nggih. Iya. Jadi selesai engkau menunaikan ibadah haji, apa manasik? Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum.
teruslah mengingat Allah seperti kita mengingat nenek moyang kita. Kenapa kata Allah harus selalu mengingat kepada Allah? Faminan nas, karena ada di antara manusia yang memenuhi panggilan Allah. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya, permintaannya dengan aktivitas ibadah itu dunia. Karena itu kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak mendapatkan balasan apapun di akhirat. Wa minhum, di antara mereka ada yang meminta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di situ ya sekalian. Kembali kepada ayat. Apa itu? Tadabbur ma'ani. Selesai Al-Fatihah, kemudian kan kita rukuk itu. Ketika bangkit rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita hadirkan Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Coba ini. Jadi Masya Allah itu kalau kita faham betul, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Karena itu Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, untukmu pujian itu. Berarti tidak ada mestinya terbersih dalam diri kita, hati kita, keinginan untuk mendapatkan athana minan nas, pujian sanjungan dari manusia, karena itu yang mengotori. Bapak ibu sekalian, jadi as-sahun itu tidak hanya munafikun, tapi juga mereka yang yuakhiruna awqatis salah, menunda-nunda, mengakhirkan waktu sholat. La yu'adduna, bahkan sampai tidak melaksanakannya, atau dia tetap menunaikan tapi tidak menunaikan hak-haknya, tidak melakukan sesuai dengan rukunnya, dan tidak melakukan tadabbur ma'aniha. Inilah yang Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, mereka sholat tapi yura'un, sholat menunaikan syiar-syiar Allah tapi ingin mendapatkan ya balasan. Riya ini ada ini kan termasuk dosa kecil, al-asghar ya, as-sirkul asghar, syirik kecil, tapi berpengaruh. Karena syirik kecil ini amal perbuatan kita tidak diterima saat itu. Karena itu Allah menyatakan fawailul lil musallin. Apa dampaknya ketika kemudian hak-hak Allah tidak ditunaikan secara maksimal? Yamna'unal ma'un, jadi tidak ingin orang lain bisa mengambil manfaat ya, menghadang orang untuk memberikan kebaikan terhadap sesama manusia. Karena itu tadi saya sampaikan, sholat itu bagian dari ibadah ruhiyah pribadi. Outputnya apa? Thimaruha, apa itu? Memberikan manfaat, bermanfaat bagi orang lain. Nggih. Ditutup dulu. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu sekalian, kembali kepada mukadzib biddin. Kita mulai tadi penjelasan yang pertama, yang ketiga ya, sahuna an salatih, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Yang kedua adalah yang riya. Yang ketiga, ini sesungguhnya buah dari ibadah salat kita. Apa itu? Manfaat. Jadi menghalang-halangi orang untuk mendapatkan manfaat. Kalau boleh saya memberikan mengutip penjelasan dari Sayyid Qutb rahimahullah, yamna'unal ma'unah wal bir wal khair an ikhwanihim fil basyariyah, menghadang, mencegah bantuan kebaikan kepada saudara-saudara sesama. Jadi misi kemanusiaan. Berarti di sini adalah misi kemanusiaan.
Misal sederhana nggih. Sekarang kan musim banjir, musim hujan. Maaf, bukan musim banjir. Mausimul amtar. Musim hujan. Ini biasanya terjadi banyak genangan. Genangan di jalan. Ketika banyak genangan, kemudian ada petugas dari BPBD umpamanya melakukan upaya supaya tidak terjadi genangan, dan ternyata ada sumbatan yang berada di depan rumah kita, ada sumbatan, tetapi kita ada masalah dengan tetangga kita, ya, air itu mengalir ke rumah tetangga. Kemudian kita mengatakan, biar sekali-kali merasakan banjir, ya. Kan ada yang seperti itu, saking jengkelnya dengan tetangga, padahal kan hak tetangga itu luar biasa. Sampai-sampai kalau Rasulullah SAW mengatakan, Ausani Jibril, Jibril berwasiat kepadaku anil jar, dengan tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, sampai-sampai saya menduga karena seringnya Jibril mewasiatkan untuk berbaik dengan tetangga, seakan-akan tetangga itu yang akan mewarisi harta kita. Berarti kan dekat banget itu. Cuman karena orang itu membuat kita tidak nyaman, terus ada aliran, sesungguhnya sumbatan itu di tempat kita. Biarkan. Coba kira-kira piye? Begitu kan? Kemudian petugas BPD tanya, Pak, ada sekrop yang bisa untuk ini? Ada padahal di rumahnya, tapi ngomong tidak ada, gitu kan? Tapi kemudian karena semakin deras airnya, masuk juga ke kita. Di saat itu baru mengeluarkan sekrop. Ini yamnaunal au. Begitu. Berarti masuk kategori mukadzibiddin, gitu ya. Baru kita membahas di sini. Yadu'ul yatim, membiarkan sampai yatim ini kelaparan. Wah, itu luar biasa, Pak. Karena itu Allah menyatakan itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudah tidak ngasih makan orang yatim, membiarkan anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, mengajak orang memberi makan pun juga tidak. Lah ini kan berarti sudah cuek, bebek, artinya sudah tidak peduli. Berarti Masya Allah Bapak Ibu sekalian, agama ini mengatur kita dari sisi al-basyariyah, hubungan kemanusiaan itu menjadi perhatian. Lah, sejauh mana hubungan kemanusiaan kita dengan sesama, hubungan kemanusiaan kita, maka sejauh itulah ukuran sholat kita. Apakah kita masuk kategori sahun atau tidak? Jadi evaluasinya di situ, karena ini merupakan output dari ibadah kita, ibadah personal kita. Karena itu ada ungkapan yang luar biasa dari Sayyid Qutb rahimahullah, hakikatut tasdiq biddin, hakikat kita itu betul-betul meyakini kebenaran agama, laisat kalimatun tuqalu bil lisan, bukan semata-mata yang kita sampaikan dengan lisan. Wa innama tuhawwilu fil qalb, mestinya kalau kita meyakini kebenaran agama ini, dari kita sampaikan kemudian berubah menjadi sebuah keyakinan. Yadfa'uhu ilal khairi wal bir bi ikhwanihil basyariyah al muhtajin, yang kebaikan itu mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi at-tasdiq tadi bil qalb,
Jadi kan tadi menyatakan laisat kalimatun tuqal. Iman itu bukan sekedar disampaikan, bukan sekedar dalam bentuk kata-kata. Wa innama at-tasdiq, melainkan harus menjadi keyakinan dalam hati. Yang keyakinan ini, Bapak Ibu sekalian, yadfa'uhu ilal khair wal bir. Keyakinan kita, meyakini dalam hati itu mendorong kita untuk berbuat baik. Kepada siapa? Bi ikhwanihi al-basyariyah, sesama manusia, sampai kepada ilar riayah wal himayah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya mendorong berbuat baik, melainkan sampai kepada memastikan, menjamin keberlangsungan hidupnya, ya, dan menjaga keamanannya. Jadi subhanallah, orang yang tidak masuk dalam kategori mukadzib biddin itu adalah keyakinannya mendorong dia untuk selalu berbuat baik dan punya kontribusi kepada sesama manusia. Apa cukup di situ? Tidak, harus sampai kepada riayah, menjaga, wal himayah, memastikan keberlangsungan hidupnya. Jadi kalau yatim, ya yatim tidak hanya makan, Pak, tidak hanya al-aklu wasyurb, tapi juga sampai keberlangsungan hidupnya, memastikan itu, baru kita lepas. Jadi Masya Allah, luar biasa agama ini. Surat Al-Ma'un ini menjadi motivasi kita untuk terus berbuat dan berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, maka harus lepas dari kita agar semua kebaikan itu lillah. Ketika lelah, maka ketahuilah, semakin kita lelah dalam aktivitas kebaikan, maka seberat itulah balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Tidak ada ceritanya Allah membiarkan orang-orang yang berjuang di agamanya kemudian terlantar hidupnya. Tidak ada ceritanya. Dr. Muhammad Nasir ketika tahun 89 mengunjungi pesantren Persis Bangil, dan saya waktu itu adalah santri baru di pesantren itu. Ketika itu beliau memberikan pesan kepada kita, wahai para santri baru, Anda dihadirkan di sini untuk siap menjadi dai kampung. Dai di kampung, bukan dai nasional, dai kampung, apalagi dai YouTube, gitu. Kemudian apa kata beliau? Dan jangan pernah Anda berpikir Allah menyanyiakan. Tidak ada ceritanya dai tidak hidup, tidak ada ceritanya dai tidak pernah kemudian sampai kemudian mati tanpa mendapatkan makan. Pasti Allah akan memberikan jaminan. Kemudian beliau membaca, wallahu yatawallas salihin, Allah yang menjamin keberlangsungan hidup orang-orang saleh. Karena itu jadilah Anda menjadi orang-orang saleh. Itu pesan beliau tahun 89. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan surat Al-Ma'un ini memotivasi kita untuk kemudian terlibat dalam amal kebaikan, sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Yang penting kita ikut terlibat dan kontributif, berkontribusi dalam kebaikan itu. Jangan pernah melihat kecil, tapi semuanya berperan. Insya Allah, Allah akan bukan menilai dari kecil besarnya amal kita, tetapi adalah ketulusan ibadah kita. Berapa banyak amal-amal besar tidak bernilai di sisi Allah gara-gara niat, tapi berapa banyak amal-amal kecil menjadi besar di mata Allah gara-gara niat. Karena itu jaddidu, marilah terus kita memperbarui niat kita. Mudah-mudahan tafsir surat Al-Ma'un ini menjadi motivasi utama kita untuk terus berbuat dan berbuat, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diridhai oleh Allah, sehingga kehadiran kita dalam majelis ini menjadi sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita,
meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh waktu yang Allah hadirkan untuk kita menjadi waktu yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan mudah-mudahan ilmu yang Allah titipkan kepada kita memberikan manfaat pada siapapun, rizki yang Allah titipkan kepada kita membawa keberkahan dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan menjadi pengantar kita untuk meraih husnul khatimah. Dan mudah-mudahan putra-putri yang Allah titipkan pada kita menjadi putra-putri yang salih dan salihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.